Pagi anak-anak, pagi hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Febri. Sebelum belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari sejarah dan maknanya. Selain itu, kita juga telah belajar mengenai penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau tes dulu pemahaman kalian. Siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, benar, Hayati Melik. Lalu, kapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan? Ya, benar, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Baik, selanjutnya, berikan contoh penyesuaian diri pada tumbuhan. Ya, benar, salah satunya yaitu bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, fungsinya apa? Ya, untuk menangkap cahaya matahari sebanyak-banyaknya yang kemudian akan berdampak pada penguapan air dan fotosintesis. Nah, berhubung kalian sudah paham pembelajaran yang kemarin, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini, kalian akan belajar mengenai persatuan dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari beserta dampaknya dan membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah di mana kalian hidup dengan baik dan damai. Jadi setiap orang saling menghargai dan menghormati walaupun terdapat perbedaan entah itu berbeda suku, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Dan hidup rukun itu tidak hanya pada satu lingkungan saja, bisa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Agar kalian lebih memahami mengenai konsep dari hidup rukun, silakan buka halaman 9 ya. Pada halaman 9 terdapat bacaan perbedaan yang menguatkan. Ayo, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalian sampaikan isi dari bacaan tersebut. Nah, kira-kira isi dari tes bacaan tersebut apa ya anak-anak? Yang dapat kita ketahui bahwa kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Jadi, pada kampung tersebut terdapat berbagai masyarakat yang berbeda suku dan agama. Meskipun begitu, persamaan mereka begitu kental di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti anak-anak yang sering berolahraga bersama dan membantu apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa yang kalian lakukan apabila melihat teman kalian sedang berkelahi? Ya, bagus. Kalian harus melarangnya terlebih dahulu dan kemudian memberi nasihat bahwa berkelahi itu tidak baik. Jadi, sebaiknya sesama teman harus saling menghargai dan menghormati. Sekarang kalian sudah paham mengenai konsep hidup rukun kan? Dengan adanya hidup rukun, kita dapat memperoleh manfaat seperti apa saja ya? Ya, yang pertama, kita dapat memiliki lebih banyak teman. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, menghasilkan komunikasi yang baik, dan lain-lain. Karena kalian sudah paham mengenai konsep hidup rukun dan manfaatnya, sekarang kita akan belajar berhitung ya. Kita akan belajar berhitung mengenai cara membandingkan dan mengurutkan nilai di antara dua pecahan.
Apabila kita diberikan dua pecahan, misalkan 2/3 dan 8/11, apakah kamu dapat membandingkan kedua pecahan tersebut? Pecahan mana yang lebih besar? Sebelumnya, mari kita selesaikan permasalahan tersebut dengan sebuah perumpamaan. 2/3 sama dengan 2 bagian roti apabila kita membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar. Demikian juga dengan 8/11, sama dengan 8 bagian roti apabila kita membaginya menjadi 11 bagian yang sama besar. Perhatikan gambar berikut ini ya. Dengan bantuan gambar ini, kita dapat melihat dengan mudah bahwa 8/11 lebih besar dari 2/3. Atau dapat dituliskan 8/11 dengan tanda capit ke sebelah kiri 2/3, atau dapat kita baca dengan 8/11 lebih dari 2/3. Sekarang mari kita lihat posisi kedua pecahan tersebut pada garis bilangan. Dari garis bilangan tersebut dapat kita ketahui bahwa 8/11 berada di kanan 2/3. Hal ini merupakan bukti lain bahwa 8/11 lebih besar dari 2/3. Selain dengan menggunakan gambar dan garis bilangan, kita dapat membandingkan dua pecahan menggunakan cara yang lain. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut dari pecahan-pecahan yang belum sama dapat disamakan dengan menggantinya dengan faktor persekutuan penyebut pecahan-pecahan tersebut. Misalkan kita akan membandingkan dua pecahan, yaitu 8/11 dan 2/3. Faktor persekutuan dari 11 dan 3 diantaranya adalah 33, 66, 99, dan 132. Kita ambil saja faktor persatuan yang terkecil atau disebut KPK, yaitu 33. Agar penyebutnya menjadi 33, maka 11 kali berapa yang hasilnya 33? Ya, kali 3. Apabila penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Jadi, 8/11 sama dengan 8 kali 3 per 11 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. 11 dikali 3 sama dengan 33. Jadi, 24/33. Sekarang yang pecahan 2/3. Penyebutnya kita juga jadikan per 33. 3 kali berapa yang hasilnya 33? Ya, kali 11. Apabila penyebutnya dikalikan 11, maka pembilangnya juga dikalikan 11. Jadi, 2 kali 11 per 3 kali 11. Sama dengan 22/33. Karena 24 bagian dari 33 lebih besar daripada 22 bagian dari 33, maka 8/11 sama dengan 24/33 lebih dari 22/33 sama dengan 2/3. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu cara menentukan manakah pecahan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi, apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Agar kalian lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut ini ya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa 1/7 kurang dari 2/7. Atau dengan kata lain, pecahan 2/7 itu lebih besar dari 1/7. Selain dengan menyamakan penyebutnya, kita dapat mengurutkan beberapa pecahan dengan menyamakan pembilangnya.
Sebelum kita mulai mengurutkan beberapa pecahan dengan menyamakan pembilangnya, mari kita tinjau pecahan-pecahan yang pembilangnya sama. Coba lihat gambar ini ya. Dari ketiga contoh di atas, apa yang dapat kita peroleh? Ya, benar. Apabila dua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan yang penyebutnya lebih besar nilainya lebih kecil daripada pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Agar kamu mengingat pernyataan di atas, kamu dapat memperhatikan gambar berikut ini ya. Pada gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa 1/2 lebih dari 1/3. Atau dengan kata lain, pecahan 1/3 nilainya lebih kecil daripada 1/2. Jadi, apakah kalian sudah paham? Ya, mari kita mulai cara untuk mengurutkan pecahan ya. Misalkan diberikan pecahan-pecahan 1/3, 2/5, 4/15, 5/12, dan 5/6. Dapatkah kamu mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar? Jadi, sebelum kalian mengurutkan pecahan-pecahan tersebut, kalian harus membandingkan pecahan-pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. KPK dari 3, 5, 15, 12, dan 6 adalah 60. Sehingga masing-masing pecahan penyebutnya dijadikan 60. Misal, pecahan 1/3 penyebutnya kita jadikan 60. 3 kali berapa yang aslinya 60? Ya, benar, dikali 20. Apabila penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Maka 1 kali 20 per 3 kali 20 sama dengan 20/60. Seterusnya juga begitu ya. Setelah menyamakan penyebut-penyebutnya, kita tentu mudah untuk mengurutkannya. Urutan pecahan-pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 16/60. Kemudian 20/60. Kemudian 24/60. Kemudian 25/60. Dan yang terakhir 50/60. Dari pecahan-pecahan tersebut, kita ubah ke bentuk aslinya ya. Nah, jadinya seperti ini. 4/15, 1/3, 2/5, 5/12, dan 5/6. Mudah bukan? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi ini ya. Pagi hari ini kita sudah belajar mengenai banyak hal ya. Kira-kira kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita tadi sudah belajar mengenai hidup rukun dalam perbedaan beserta dampaknya, membandingkan dan mengurutkan bilangan di antara dua pecahan. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.